Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang persamaan eksponensial. Baik, sebelum kita membahas mengenai persamaan fungsi eksponensial, di sini akan Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai beberapa bentuk dari persamaan fungsi eksponensial. Bentuk yang pertama bisa kita lihat di sini. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bentuk yang keempat, Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kemudian bentuk yang kelima, Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Dan bentuk yang keenam yang terakhir, A pangkat Fx kuadrat ditambah B A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi untuk video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang persamaan eksponensial untuk bentuk yang pertama dan yang kedua, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Untuk bentuk-bentuk yang lainnya, ya, akan Ibu sampaikan di video selanjutnya. Baik, kita mulai dulu untuk persamaan eksponensial yang pertama, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Langsung saja kita lihat untuk bentuk yang pertama di sini ya. Untuk bentuk yang pertama itu adalah A pangkat fx ya, sama dengan A pangkat p. Maka untuk penyelesaian dari bentuk yang pertama ini, jika dia basisnya sudah sama ya antara ruas kiri dan ruas kanan, maka yang kita lihat tinggal pangkatnya saja yang kita lihat ya. Jadi untuk penyelesaiannya adalah fx sama dengan p di sini. Nah, sekarang coba kita langsung ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, di sini ada 4 pangkat x ya, sama dengan 8. Nah, dari contoh yang pertama ini, kita rubah bentuknya sehingga dia nanti bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini, ya. Jadi bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di ruas kiri ada 4, di ruas kanan ada 8. Nah, sekarang untuk 8-nya, kita rubah dia menjadi A pangkat P. Berarti nanti kita rubah 8 ini menjadi bilangan berpangkat. Sehingga nanti bilangan berpangkat dengan basis yang ada di ruas kanan ini sama dengan basis yang ada di ruas kiri. Seperti itu, ya. Nah, sekarang untuk 8 ini, jika kita rubah dia menjadi bilangan berpangkat, maka dia akan menjadi 2 pangkat 3, ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, ya. Kemudian, untuk di ruas kirinya, ya, karena di sini di ruas kanan kita sudah merubah untuk 8-nya menjadi 2 pangkat 3, ya, berarti dia berubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, maka di ruas kiri ini, agar dia sama dengan di ruas kanan basisnya 2, maka untuk 4-nya kita rubah dia menjadi 2 pangkat 2 ya. Jadi dia menjadi 2 pangkat 2 dalam kurung di luar ada pangkat X ya. Nah, berikutnya ya kita lihat di sini ya. 2 pangkat 2x ya. Jadi 2x di sini yang pangkatnya di sini itu dari pangkat 2 yang ada di dalam kurung ini ya, kita kalikan dengan pangkat X yang ada di luar. Ya, jadi ini sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat yang sudah pernah kalian pelajari saat kalian masih di SMP ya. Jika dia ada pangkatnya di dalam kurung dengan yang ada di luar kurung, maka pangkatnya kita kalikan ya. Sehingga pada langkah berikutnya ini dia menjadi 2 pangkat 2X ya. Kemudian sama dengan yang ada di ruas kanan tetap kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 3 ya. Kemudian kita lihat kembali sampai pada tahapan ini ya, kita lihat untuk 2 pangkat 2x ya sama dengan 2 pangkat 3, ini sudah sama bentuknya dengan
bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Ya, jadi bentuknya sudah sama dengan bentuk yang pertama ini tadi. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, maka yang kita lihat adalah pangkatnya ya. Di sini kan fx sama dengan p ya. Pangkatnya yang ada di ruas kiri fx sama dengan pangkat yang ada di ruas kanan p. Berarti yang kita lihat juga sama ya. Di sini pangkatnya yang kita lihat ya. Jika basisnya sudah sama-sama 2, ya, di sini ya bilangan pokoknya sama-sama 2, maka yang kita lihat adalah 2x-nya ya, pangkat 2x yang ada di ruas kiri ini dengan pangkat 3 yang ada di ruas kanan. Jadi, di sini langkah berikutnya 2x sama dengan 3 ya. Kemudian langkah berikutnya x-nya ya, untuk nilai x-nya itu sama dengan ya ruas kanan 3, kemudian 2 yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi 3/2 ya. Sehingga x-nya itu sama dengan 3/2 sama dengan 1/2. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP ya untuk contoh 4 pangkat x sama dengan 8 sama dengan 1/2. Baik, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini kita masih membahas untuk bentuk yang pertama ya. Untuk bentuk yang pertama A pangkat fx sama dengan A pangkat P ya. Maka untuk menentukan hasilnya adalah fx sama dengan P ya. Nah, untuk contoh yang kedua, contoh soalnya adalah 5 pangkat 4x ya, sama dengan 1/5 akar 5. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal yang kedua ini ya, untuk ruas kirinya di sini ada 5 pangkat 4x ya. Kita lihat di sini sudah sama bentuknya dengan A pangkat fx ya. Berarti ruas kiri ini sudah tidak ada masalah, tinggal tugas kita adalah merubah 1/5 akar 5 ini menjadi A pangkat P ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, pada tahapan yang pertama ini 5 pangkat 4x ya, sama dengan, nah untuk 1/5-nya kita rubah menjadi bilangan berpangkat, dia menjadi 5 pangkat 1 ya, 5 pangkat min 1 maksud Ibu ya. Kemudian dikalikan dengan akar 5. Akar 5 di sini kita rubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat juga ya, dia menjadi 5 pangkat 1/2 ya. Sehingga untuk tahapan berikutnya ini 5 pangkat 4x yang ada di ruas kiri tidak berubah, kemudian sama dengan ya di ruas kanan di sini ada 5 pangkat min 1 dikalikan dengan 5 pangkat 1/2. Jika dia dikali sesuai dengan sifatnya, maka pangkatnya kita tambahkan ya, kita tambahkan min 1 ditambah 1/2 ya sama dengan min 1/2 ya, seperti itu. Sampai pada tahapan ini ya, sampai pada tahapan ini kita lihat bentuknya sudah sama dengan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Nah, jika dia sudah sama bentuknya dengan A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka langkah berikutnya yang kita lihat hanyalah pangkatnya saja ya. Jadi di sini di ruas kiri ada pangkat 4x, di ruas kanan ada pangkat min 1/2 ya. Jadi untuk penyelesaiannya adalah ya, sesuai dengan ini tadi, fx sama dengan P, maka di sini adalah 4x dari pangkat yang ada di ruas kiri sama dengan min 1/2 dari pangkat yang ada di ruas kanan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk menentukan nilai x-nya ya, x-nya sama dengan min 1/8 ya. Jadi 8 ini dari 4 yang ada di ruas kiri ini dikalikan dengan 2 yang ada di ruas kanan ya. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP dari contoh soal yang kedua ini tadi ya, sama dengan min 1/8. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua ya, persamaan eksponensial A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai persamaan eksponensial untuk bentuk yang kedua ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui di mana perbedaan untuk bentuk yang kedua ini dengan bentuk yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk perbedaannya bisa kita lihat di ruas kanannya ya. Jadi untuk di ruas kanannya, untuk bentuk yang kedua ini, untuk eksponennya atau pangkatnya dia ada variabelnya di sini ya. Sementara untuk bentuk yang pertama, untuk ruas kanannya
eksponennya tidak ada pangkatnya. Ya, jadi untuk bentuk yang pertama itu tadi adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Ya, jadi pangkatnya tidak ada variabelnya. Ya, nah di situ saja perbedaan untuk bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Baik, kita coba lihat untuk contoh soal untuk bentuk yang kedua, ya bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka untuk penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx ya. Jadi yang kita lihat adalah hanyalah pangkatnya saja di sini, fx sama dengan gx. Nah, untuk contoh yang pertama, untuk bentuk yang kedua, di sini ada 9 pangkat x min 1 sama dengan dalam kurung 1/3 pangkat 4x min 1. Maka untuk penyelesaiannya, ya, untuk 9 yang ada di ruas kiri ini, kita rubah dia menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3, dia menjadi 3 pangkat 2. Ya. Kemudian dalam kurung, di luar kurung masih ada pangkat x min 1. Kemudian sama dengan 1/3, ya, sama kita ubah dia menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3, dia menjadi 3 pangkat min 1, ya, dalam kurung, kemudian di luar kurung masih ada pangkat 4x min 1. Nah, berikutnya, untuk pangkat 2 yang ada di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar, sehingga dia menjadi 3 pangkat 2 kali x 2x, 2 kali min 1 min 2. 3 pangkat 2x min 2 sama dengan, kemudian sama ya, untuk di ruas kanan kita kalikan pangkat yang ada di dalam ini dengan yang ada di luar. Ya, dia menjadi 3 pangkat min 1 kali 4x min 4x min 1 kali min 1 plus 1. Dia menjadi 3 pangkat min 4x plus 1. Nah, sekarang kita lihat untuk bentuknya ini sampai tahapan ini ya, dia sudah sama bentuknya dengan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Berarti kalau dia sudah sama, kita tinggal lihat adalah pangkatnya di sini. Nah, pangkat yang ada di ruas kiri ya, di sini ada 2x ya, min 2, kita tulis di sini 2x min 2, kemudian sama dengan pangkat yang ada di kanan ada min 4x plus 1, kita tulis di ruas kanan min 4x plus 1. Kemudian berikutnya, yang mengandung variabel kita kelompokkan dia di ruas kiri ya. Jadi dia menjadi 2x plus 4x ya. Min 4x-nya berpindah ke ruas kiri, dia menjadi plus 4x. Kemudian sama dengan 1 plus ya, di sini min 2 pindah ruas ke kanan, dia menjadi plus 2. Ya, kemudian 2x ditambah 4x sama dengan 6x ya. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga x-nya sama dengan 3/6 ya, 3/6 sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaian untuk contoh yang pertama ini tadi ya, hasilnya adalah 1/2. Sekarang kita coba lihat untuk contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua, masih bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua tadi adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka untuk penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, ya. Untuk contoh yang kedua ini, di sini ada soal, ya, akar, ya, 3 pangkat 2x plus 1, ya, sama dengan 9 pangkat x min 2. Ya, jadi untuk soal yang ada ini kita rubah bentuknya sehingga dia nanti menjadi bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk ruas kiri ini ya, akar 3 pangkat 2x plus 1 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basisnya 3 di sini. Berarti dia menjadi ya, akar 3 pangkat 2x plus 1 ini dia menjadi 3 pangkat 2x plus 1/2. Ya. Jadi dia menjadi 3 pangkat 2x plus 1/2. Kemudian yang ada di ruas kanan, 9 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3 ya. Biar dia nanti sama dengan yang ada di ruas kiri ya. Maka 9 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Ya. Kemudian dalam kurung, di luar ada pangkat x min 2. Nah, berikutnya untuk ruas kiri kita turunkan masih sama ya, kemudian sama dengan yang di ruas kanan, pangkat 2 kita kalikan dengan x ya, yang ada di luar, dia menjadi 2x, kemudian 2 dikalikan dengan min 2, dia menjadi min 4 di sini. Sehingga yang ada di ruas kanan, dia menjadi 3 pangkat 2x min 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini
3 pangkat 2x plus 1 per 2 sama dengan 3 pangkat 2x min 4. Bentuknya sudah sama seperti bentuk yang kedua ini ya. Jadi A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi yang kita lihat adalah tinggal pangkatnya saja. Jadi pangkatnya yang ada di ruas kiri ya, kita tulis di sini 2x plus 1 per 2, kemudian pangkat yang ada di ruas kanan ya sama dengan 2x min 4. Nah, berikutnya 2x plus 1 ya, penyebut yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dia menjadi 2 dikali dalam kurung 2x min 4 ya. Kemudian untuk langkah berikutnya 2x plus 1 yang ada di ruas kanan kita kalikan, 2 dikalikan dengan 2x ya sama dengan 4x, kemudian 2-nya ini dikalikan dengan min 4 dia sama dengan min 8. Nah, berikutnya kita kelompokkan ya yang mengandung variabel kita pindahkan ke ruas kiri ya 2x kita turunkan, kemudian 4x yang ada di kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri dia menjadi min 4x, kemudian sama dengan min 8-nya kita turunkan min 8 plus 1 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1 ya. Kemudian 2 dikurang 4x dia sama dengan min 2x, kemudian min 9 ya. Kemudian untuk x-nya sama dengan min 9 per min 2 ya, sama dengan 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaian atau HP untuk contoh yang kedua ini adalah 1 per 2. Baik, sampai di sini saja dulu untuk video pembelajaran kali ini tentang persamaan eksponensial untuk bentuk yang pertama ya dan yang kedua. Nah, untuk bentuk yang ketiga dan yang keempat mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.